Ada Ustadz namanya Pak Alfian Tanjung. Dan apa jawaban beliau? Berani-beraninya menteror saya, memusuhi Islam, dianggap memusuhi habaib. Saya tetap akan menyerang ide dan gagasan, tapi saya tidak akan menyerang pribadi. Itu prinsip saya. Khurafat ceritamu yang bisa terbang, padamkan api neraka, semua jadi tenang. Udara jadi emas, kilauan di angkasa, air bisa jadi bensin mimpi di kepala. Khurafat cerita hebat, bikin kita tersesat. Kami pakai khurafat, tak takut kualat, tak takut kualat. Ada ustadz misalkan yang spesialis bikin framing buat saya itu adalah cucu PKI gitu. Jadi kebangkitan PKI di Indonesia itu adalah dari Guru Gembul gitu. Kita sebut nama nggak sih? Terserah Pak Guru. Jadi kita sebut saja misalkan ya. Dan ini mau nggak ada hubungannya dengan Kang Ferry. Jadi kalau misalkan mau berkonflik ya berarti ya konfliknya dengan saya gitu. Ada ustadz namanya Pak Alfian Tanjung. Pak Alfian itu mengaku dirinya di mana-mana itu sebagai pakar PKI. Nah, iya, jadi saya tuh pernah ngomong seperti ini. Saya pernah ngaku sebagai cucu PKI dalam dua konteks. Konteks yang pertama itu adalah ketika saya ngebela para habaib. Nah, ini jangan-jangan perkataan kita juga dipotong lagi, tapi nantilah kita bisa lihat ya. Jadi dulu tuh ketika saya dianggap berkonflik dengan habaib, dengan Ba'alawi, dengan kelompok mereka itu, saya tuh memutuskan tetap menghujatnya tuh bukan klannya, tetapi pihak-pihak yang bermasalah di antara mereka. Nah, salah satunya adalah saya tuh membela ketika Ba'alawi itu diserang oleh kelompok yang lainnya. Oh, Ba'alawi itu dulunya orang Yaman yang pro-komunis, gitu kan? Lalu saya bilang, jangan mengkritik atau menghujat mereka tuh gara-gara latar belakang atau leluhurnya komunis. Kakek tiri saya itu PKI, tapi sayanya kan bukan PKI. Berarti saya membela kan? Berarti Ba'alawi yang ada di sini bukan berarti mereka PKI hanya gara-gara leluhurnya PKI. Saya tuh bilang gitu. Pernyataan itu dipotong dong. Dipotong-potong dan akhirnya jadi saya bangga sebagai cucu PKI dan sebagainya. Ustadz. Dan sampai datang ke barisan para tentara, kemudian pensiunan, menyampaikan bahwa ini ada kebangkitan PKI baru, ada Guru Gembul sosoknya yang seperti ini. Oh, offline? Offline dan online. Wow. Itu bisa dicek, lihat video-videonya. Jadi seperti itu, padahal saya dalam konteks pada waktu itu tuh membela, makanya Ba'alawi jangan dianggap PKI atau Aidit dulu kan. Aidit itu Habib apa segala rupa. Saya tuh bilang, kalaupun benar leluhurnya begitu, bukan berarti bawahnya gitu. Karena saya pun, kakek tiri saya tuh gitu, bukan berarti sayanya juga gitu. Itu dipotong-potong. Jadi bayangkan framingnya itu niat banget gitu. Seniat itu untuk menjatuhkan kredibilitas saya. Dan kemudian saya tuh pernah ngaku cucu PKI dalam hal kedua itu. Dalam hal saya tuh menceritakan betapa pedihnya hidup sebagai kalangan beragama di tengah kepala keluarga yang adalah PKI. Jadi kakek saya, Kakek tiri, kakek atau kakek tiri? kakek saya meninggal. Oh, iya. Kemudian nenek saya menikah lagi dengan orang PKI. Ya pada waktu itu. Nah, ketika menikah lagi dengan orang PKI, ternyata ibu saya yang suka ngaji itu tidak dikasih makan. Sekalinya dikasih makan, makanannya tuh dikencingin. Oleh bapak tiri saya yang PKI. Jadi setiap ngaji, setiap ibu saya ketahuan ngaji, pulang dari ngajinya itu ada aja kejadian buruk gitu. Entah itu gak dikasih makan, entah itu makanannya dikencingin, entah itu dapat hukuman langsung secara fisik dan sebagainya. Saya menjelaskan itu, saya menjelaskan bahwa fanatisme, kemudian ideologi-ideologi yang bermasalah dan sebagainya, itu jadi kepala keluarga, itu keluarganya Suffer, menderita. menderita. Nah, saya ceritakan itu bagian konteksnya dihilangin, bagian saya tuh cucu PKI, itu jadiin framing. Bayangin sekali lagi, ustadz yang melakukan itu. Tapi pernah Pak Guru coba untuk langsung deketin? Saya coba kontak beliau, dan apa jawaban beliau? Berani-beraninya menteror saya.
Saya baru ngomong, Assalamualaikum, saya pengen berdiskusi. Cuman gitu doang. Ini chatnya bisa saya tampilkan kalau mau. Cuman gitu doang. Berani-beraninya menteror, mengintimidasi. Enggak, saya cuman mau ketemu aja gitu. Saya dapat nomornya itu dari Ustadz kawan saya gitu ya, Ustadz Fahmi kita sebut. Ustadz Fahmi, jadi kan sama-sama Ustadz gitu. Saya tuh dapat rekomendasi dari Ustadz juga gitu. Jadi pengen diskusi aja. Tapi malah diblok. Resisten ya. Jadi ya sekarang, ya kayak sekarang itu ada pengerahan besar. Jadi saya tuh dianggap dalam hal ini tuh memusuhi Islam, dianggap memusuhi habaib dan lain sebagainya. Saya sulit menjelaskan bahwa ini tuh ada konteksnya gitu. Jadi apa yang saya katakan tuh gak berdiri sendiri sebagai sebuah fakta dan fenomena. Menjadi fenomena tuh ketika ada konteksnya. Gitu. Jadi bukan diksi, bukan konsep, tapi abstraksi yang lebih luas. Saya tuh ingin menjelaskan itu, tapi betapa sulitnya. Dan ya itu serangan terhadap ini buzzer-buzzer apa segala rupa sekarang tuh benar-benar sedang mengganyang saya. Tapi mereka salah kalau mereka berpikir bahwa saya itu takut. Saya nggak takut sama sekali dengan ini. Kejadian yang kemarin juga saya spill di podcastnya dengan Kang Ferry Irwandi. Jadi saya oleh sebagian gelintir kaum Ba'alawi itu dituding sebagai orang yang akan membesarkan PKI, yang akan membangkitkan PKI dan seterusnya di Indonesia sehingga harus diberantas. Salah satu tokoh yang gencar sekali untuk mengkumandangkan isu bahwa saya itu adalah PKI, itu adalah seorang ustadz yang namanya Alfian Tanjung. Ustadz itu intensif sekali, nyebar-nyebar berita secara offline dan online di banyak ceramahnya kepada purnawirawan tentara, kepada rakyat jelata, kepada orang-orang awam, bahwa saya adalah PKI, saya akan membangkitkan kembali PKI, saya adalah agen mata-mata PKI dan lain sebagainya. Luar biasa. Dari mana beliau mengajukan fitnah itu? Dari pernyataan saya yang lagi-lagi dipotong. Ini jadi mereka tuh niat banget Baraya untuk motong kata-kata saya tuh niat gitu. Coba misalkan begini ya. Apakah saya pernah mengaku sebagai cucu PKI? Pernah. Di 2 kesempatan. Saya tampilkan misalkan di beberapa video. Apa yang saya katakan di sana? Pertama, saya mengatakan tuh dalam konteks seperti ini. Saya punya nenek. Nenek itu menjanda dalam satu waktu. Kemudian dia dinikahi oleh seorang kader atau simpatisan PKI. Dan sejak saat pernikahan nenek saya dengan kader PKI itu, kehidupan keluarga nenek saya itu berubah total menjadi sangat-sangat menderita, penuh dengan kenestapaan. Karena apa? Kader PKI itu mengharamkan ibu saya, nenek saya untuk mengaji, untuk beribadah. Jadi setiap ibu saya pulang dari pengajian itu nggak akan dapat makanan dan atau mendapatkan siksaan fisik atau makanannya ada tapi dikencingin. Jadi saya mewartakan bahwa kakek tiri saya adalah orang PKI itu sebenarnya dalam konteks untuk menunjukkan bahwa ekstremisme terhadap golongan kiri itu benar-benar dirasakan oleh keluarga saya sendiri. Dan ibu saya itu menjadi korban kekerasan karena mempertahankan ajaran agamanya. Nah itu konteksnya begitu, dipotong dong. Lalu dikatakan saya adalah pejuang PKI. Kemudian ada narasi berikutnya, saya mengaku dalam kesempatan yang lain bahwa saya adalah cucu tiri dari PKI. Dalam konteks apa? Membela para habaib. Jadi kan saya tuh selalu mengedepankan objektivitas. Jadi saya tetap akan menyerang ide dan gagasan, tapi saya tidak akan menyerang pribadi. Itu prinsip saya. Dan ketika saya berkonflik secara ideologi dengan habib-habib yang ada di Indonesia misalkan, saya tuh fokusnya itu adalah pada perilaku mereka. Makanya ketika habib-habib di Indonesia itu diserang, diantaranya oleh teman-teman PWI gitu ya, bahwa diserang bahwa mereka itu, habib-habib di Indonesia adalah keturunan dari PKI Yaman atau komunis Yaman, itu kan tuduhan yang serius. Maka saya katakan, ya Habib-Habib itu jangan diperlakukan seperti itu.
toh kalaupun benar mereka itu adalah keturunan komunis, bukan berarti merekanya komunis. Leluhurnya punya ideologi komunis, ya memungkinkan bawahnya juga tidak komunis, kan begitu. Lalu saya mencontohkan, contohnya saya. Walaupun kakek tiri saya adalah orang komunis, tetapi saya tidak komunis. Jadi saya dalam hal itu tuh membela Habib itu. Tapi justru mereka yang motong pernyataan saya untuk menebarkan fitnah. Bayangkan Baraya, sekarang tuh banyak banget orang yang musuhin saya, termasuk para purnawirawan, tentara-tentara, ada kiai-kiai, ada ustadz-ustadz yang terus-terusan mengatakan bahwa saya itu adalah PKI. Dan kemudian disebarkan kemana-mana bahwa saya itu adalah ateis, saya di framing begini dan begitu. Kejam luar biasa Baraya. Jadi mereka tuh muslim. Mereka tuh harusnya tuh takut sama dosa fitnah. Tapi mereka begitu terbuka, mereka merencanakan itu. Mereka motong video saya. Jadi niat banget untuk itu.